Shalom, selamat pagi, dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur patut kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Hanya oleh karena berkat pengasihan dan penyertaan-Nya, kita diberikan kesempatan kembali untuk membaca rehat Renungan Harian Toraja edisi Rabu 29 April 2026. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan sebagian kecil dari firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang baik, Bapa kami yang pengasih dan penyayang, terima kasih atas segala berkat-Mu yang Engkau selalu limpahkan kepada kami ya Tuhan. Pada pagi hari yang indah ini, kami akan membaca, mendengarkan, dan juga merenungkan sebagian kecil dari firman-Mu melalui rehat Renungan Harian Toraja yang akan sama-sama kami pelajari pada pagi hari ini. Kiranya Engkau memberkati kami ya Tuhan. Kiranya juga firman-Mu dapat tertanam baik dalam hati dan pikiran kami, sehingga dapat kami refleksikan di dalam langkah kehidupan kami sehari-hari surut dengan mau dan kehendak-Mu. Inilah yang menjadi doa kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang baik, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan bersama pada pagi hari ini terambil dari Yeremia pasal 23 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-8. Dengan perikop tunas yang adil bagi Daud. Firman Tuhan, sungguh celaka para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan terserak. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel terhadap para gembala yang menggembalakan bangsaku. Kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak dan tercerai-berai, dan kamu tidak menjaganya. Ketahuilah, aku akan membalas ke atasmu perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Demikianlah firman Tuhan. Aku sendiri akan mengumpulkan yang tersisa dari kambing dombaku dari segala negeri kemana aku mencerai-beraikan mereka. Aku akan membawa mereka kembali ke padang penggembalaan mereka. Lalu mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan menggembalakan mereka, sehingga mereka tidak akan takut lagi atau terkejut, dan tidak seekor pun akan hilang. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan bagi Daud tunas yang adil. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Di zamannya Yehuda akan diselamatkan dan Israel akan hidup tentram. Inilah nama yang diberikan kepadanya, Tuhan keadilan kita. Sebab itu, demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya waktunya akan datang, orang tidak akan lagi mengatakan, demi Tuhan yang hidup yang menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir. Tetapi, demi Tuhan yang hidup yang menuntun dan membawa keturunan kaum Israel keluar dari tanah utara dan dari segala negeri kemana ia telah mencerai-beraikan mereka. Lalu mereka akan tinggal di tanahnya sendiri. Demikian firman Tuhan. Amin. Judul renungan kita pada pagi hari ini adalah Dia akan mengumpulkan kembali dombanya. Dalam bahasa Toraja, lana pasirampun sule tu dombana. Kekecewaan adalah bagian yang tidak terhindarkan dalam hidup ini. Kita bisa kecewa terhadap orang lain, terhadap keadaan, bahkan terhadap pemimpin yang tidak menjalankan tanggung jawabnya dengan baik dan benar. Yeremia 23 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-8 menunjukkan bahwa kekecewaan juga dialami oleh umat Israel yang dibiarkan terserak dan tercerai-berai oleh pemimpinnya. Melalui Yeremia, Tuhan menegur para pemimpin yang gagal menggembalakan umat dengan kasih dan tanggung jawab yang seharusnya. Tuhan menyatakan bahwa Ia sendiri akan menghukum para pemimpin yang lalai dan menggantikan mereka dengan pemimpin atau gembala yang benar. Di tengah kekacauan Yehuda, Tuhan berjanji akan mengumpulkan kembali umatnya dari pembuangan dan menubuatkan tentang tunas Daud yang adil, yaitu pemimpin yang akan memerintah dengan bijaksana dan akan melakukan keadilan.
Nubuat tersebut kemudian digenapi dalam Yesus Kristus. Dia datang sebagai gembala yang baik, bukan hanya untuk memimpin, tetapi juga untuk menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Adalah pemimpin yang adil, penuh kasih, dan kasih setia tidak pernah mengecewakan. Inilah sang pemimpin yang bertanggung jawab. Di dalam dunia yang penuh dengan kekecewaan, Kristus hadir sebagai jawaban dan harapan. Ia tidak pernah mengecewakan, melainkan senantiasa hadir memulihkan dan menyatukan kembali dalam kasih dan kebenaran. Manusia bisa mengecewakan, tetapi Tuhan tetap ada dan setia menyertai kita. Karena itu, mari terus datang kepadanya, menyerahkan seluruh hidup ini, sebab hanya dalam Dia kita menemukan pengharapan yang tidak mengecewakan. Amin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang baik, terima kasih atas berkat-Mu yang Kau limpahkan kepada kami pada pagi hari ini melalui pembacaan kebenaran firman-Mu dan juga renungan harian dari renungan harian Toraja pada pagi hari ini. Kiranya apa yang telah kami baca, dengarkan dan renungkan dapat tertanam baik dalam hati dan pikiran kami dan dapat kami refleksikan di dalam langkah kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Hari ini banyak kegiatan atau aktivitas maupun pekerjaan yang akan kami lakukan, kiranya Engkau yang memberkati dan menyertai sehingga semuanya dapat kami kerjakan dengan baik ya Tuhan, dan tentunya seturut dengan mau dan kehendak-Mu. Inilah yang menjadi doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang baik, kami berdoa. Haleluya, amin. Demikian rehat Renungan Harian Toraja edisi Rabu 29 April 2026. Tuhan Yesus memberkati.